Before we start the Dhamma talk today, let us request Tisarana and Pancasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddham saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami sarana gamanam paripurnam ama bhante panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Macca pamadatthana Veramani sikkhapadam samadhiyami Appamadina sambadita Ama bante Sadhu Sadhu Sadhu. Today on August 28, 2022, I am going to continue the subject of last month, Dhamma talk on effort, Uriya, mindfulness, sati, and concentration, samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Hari ini, tanggal 28 Agustus tahun 2022, Sayadaw akan melanjutkan Dhamma Desana beliau dari bulan sebelumnya mengenai usaha wirya, perhatian penuh sati, dan konsentrasi samadhi, berdasarkan tulisan yang ditulis oleh Yang Mulia Mahasi Sayadaw. I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Sayadaw juga berkeinginan untuk membagi 3 hal penting yang patut untuk dicatat dari Mahasi Sayadaw yang Sayadaw pertimbangkan akan membawa manfaat bagi latihan Anda. Number 1, mental tranquility that arises in relation to wholesome deeds is wholesome samadhi. It rises related to dana, giving and donating. It rises related to keeping the moral precepts. It rises related to practicing samatha and vipassana meditation. Samadhi is a dhamma that stays firmly, or samadhi is a dhamma that establishes itself well. It means that it is a dhamma that stays firmly or establishes itself well on a single object in its associated mental states. It is a dhamma that can lead to tranquility. It is a dhamma that can lead to tranquility after concentrating. And wholesome concentration is also established on an unwholesome object. Wholesome concentration is also established on a wholesome object. Ketenangan mental yang muncul berkenaan atau berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik adalah samadhi yang baik. Samadhi yang baik ini muncul berkenaan dengan dana, memberi dan berdana. Samadhi yang baik ini juga muncul berkenaan atau berkaitan dengan menjaga ajaran moral. Muncul berkenaan dengan latihan, meditasi, samatha, dan vipassana. Samadhi adalah dhamma yang tetap kokoh atau tetap teguh. Atau samadhi adalah dhamma yang memantapkan dirinya dengan baik. Ini artinya adalah merupakan dhamma yang tinggal kokoh, tetap kokoh, atau menetapkan dirinya dengan baik pada objek tunggal dan berasosiasi dengan kondisi-kondisi mental, dan merupakan dhamma yang dapat membawa pada ketenangan. Ini adalah dhamma yang dapat membawa ke ketenangan setelah berkonsentrasi. Konsentrasi yang buruk atau yang jelek juga dibangun pada objek yang tidak baik. Konsentrasi yang baik juga dibangun pada objek-objek yang baik. Number 2, as long as karma chanda nirvana arises, for that entire time one's meditation is ruined. People who do not practice meditation and live freely
do not have a single moment of mental development bhavana. Why is it this? Because the hindrance of sense desire is arising. When some people intend to listen to a Dhamma talk, sense desire arises and prevents them. Don't go yet. You still have work to do. With whom must you meet? This is called preventing. Selama kama canda niwarana muncul, selama masa tersebut, meditasi seseorang hancur. Orang-orang yang tidak berlatih meditasi dan hidup dengan bebas, tidak memiliki satu momen pun pengembangan mental atau bawana. Mengapa demikian? Karena penghalang berupa keinginan indriawi muncul. Ketika beberapa orang berkeinginan untuk mendengarkan Dhamma di sana, keinginan indriawi ini muncul dan mencegah mereka. Janganlah pergi dulu. Kamu masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan siapakah engkau harus bertemu? Ini disebut mencegah atau menghalangi. Number 3, Nivarana hindrance prevents wholesome states from arising after one listens to Dhamma talk, so that one cannot experience them. Nivarana hindrance has a meaning. This hindrance obstructs people who are thinking of practicing meditation even more. The practice of meditation also cannot be completed just with 1 or 2 hours of practice, or if you practice just for 1 or 2 hours, you cannot complete your meditation. To really practice to attain birth and fruition, you must practice for quite a long time. Now is not yet the time to go practice. You are still young. Practice only when you are old. This is Kamachanda Nivarana prevents one before one has started meditation. Niwarana atau penghalang mencegah kondisi-kondisi yang baik untuk muncul setelah seseorang mendengarkan Dhamma di sana. Sedemikian sehingga ia tidak akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baik tersebut. Niwarana atau penghalang memiliki arti. Terlebih lagi, penghalang ini menghalangi atau merintangi orang-orang mereka yang berpikir untuk berlatih meditasi. Latihan meditasi juga tidak akan berhasil atau terselesaikan hanya dengan 1-2 jam latihan saja. Atau dengan kata lain, jika engkau berlatih hanya dalam 1-2 jam saja, engkau tidak akan mampu menyelesaikan meditasimu. Untuk benar-benar berlatih mencapai jalan dan buah, engkau harus berlatih dalam jangka waktu yang cukup lama. Sekarang bukanlah waktunya untuk pergi berlatih. Engkau masih muda. Engkau hanya berlatih latihan ini ketika engkau menjadi tua atau berusia lanjut. Ini adalah bagaimana Kamacanda Niwarana mencegah seseorang sebelum seseorang tersebut memulai latihan meditasinya. What does Agobame Vimukti mean? A Dhamma that cannot be destroyed is Agobame Vimukti. After attaining Arhata Mega and Arhata Phala, Arhats have the knowledge of reflection on the Dhamma, Pisavakana. May my Vimukti, liberation from the mental defilements, Agoba, can no longer be destroyed. When one becomes in Arhat, the mind that has been liberated from the mental defilements can never be destroyed.
Concentration also can never be destroyed. This concentration is indestructible for anagamis as well, according to the saying, Samadhi Samain Paripurakari. When one attains Anagami Mega and Anagami Phala, concentration also cannot be destroyed. Apa arti dari aku pame wimuti? Satu dhamma yang tidak dapat dihancurkan adalah aku pame wimuti. Setelah mencapai arahata maga dan arahata phala, seorang arahat, mereka para arahat, memiliki pengetahuan berupa perenungan terhadap dhamma, pacawekana nyana, milikku. Wimuti, pembebasan dari kekotoran-kekotoran batin. Akupa, yang tidak akan lagi dapat dihancurkan. Ketika seseorang menjadi seorang arahat, batin mereka akan yang telah sepenuhnya terbebaskan dari kekotoran-kekotoran batin tidak akan pernah lagi dapat dihancurkan. Tidak akan pernah lagi dapat dihancurkan. Konsentrasi juga tidak lagi dapat dihancurkan. Konsentrasi ini yang tidak dapat dihancurkan juga berlaku bagi para anagami. Seperti apa yang dikatakan Samadhi Seming Paripurakari. Ketika seseorang mencapai anagami maga dan anagami phala, konsentrasi juga tidak akan dapat dihancurkan. Only anagamis and arhats who dwell with unbroken concentration for other people. However, when concentration is good, then it is good. When it is broken, then it is broken. When it is good, one knows that concentration is also good. When it is broken too, one knows that concentration is broken. One must know in this way. Hanya para anagami dan para arahat yang tinggal dengan konsentrasi yang tak terputus. Bagi orang-orang lain, sebaliknya, ketika konsentrasi baik, maka akan menjadi baik. Ketika konsentrasi terputus, maka akan terputus. Ketika konsentrasi baik, ia akan tahu bahwa konsentrasi adalah baik. Ketika konsentrasi terputus juga, mereka akan mengetahui bahwa konsentrasi terputus. Seseorang harus mengetahui dengan cara demikian. What is the sasana? In the Buddha's noble sasana, concentration is the middle part among the three teachings. They are morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. In the Buddha's noble sasana, the most important are these three teachings. Sasana means admonishment and instructions. However, after practicing according to these teachings and admonishments, the dhammas that are fulfilled are also called sasana. Apakah sasana itu? Di dalam Buddha Sasana yang mulia, konsentrasi merupakan bagian tengah di antara tiga ajaran. Mereka adalah moralitas, sila, konsentrasi, samadhi, dan kebijaksanaan, panya. Di dalam Buddha Sasana yang mulia, hal yang terpenting adalah ketiga ajaran tersebut. Sasana memiliki arti, disiplin, dan instruksi. Walaupun demikian, setelah berlatih berdasarkan ajaran-ajaran dan disiplin-disiplin, dhamma yang terpenuhi
yang telah terpenuhi dapat juga disebut sebagai sasana. The noble Dhamma teachings that the Buddha gave include the Vinaya, Suttanta, and Abhidhamma, because these are the noble Dhammas that the Buddha taught. They are called sasana. They are called Pariyatti Sasana. These must be studied. People who have not yet heard them must listen to them. People who know them must teach them so that people who don't know can learn. During present times, it is very easy. There are books. After reading these books, if one studies, one can gain these Dhamma teachings. Ajaran-ajaran Dhamma yang mulia yang telah Sang Buddha berikan termasuk di dalamnya adalah Vinaya, Suttanta, dan Abhidhamma. Karena Dhamma yang mulia yang telah diajarkan oleh Sang Buddha mereka disebut sebagai sasana. Mereka disebut sebagai Pariyatti Sasana. Pariyatti Sasana ini haruslah dipelajari. Orang-orang yang belum pernah mendengar mengenai Pariyatti Sasana haruslah mendengarkan mengenai Pariyatti Sasana tersebut. Orang yang telah mengetahui mengenai Pariyatti Sasana haruslah mengajarkannya sehingga orang-orang yang belum mengetahui dapat juga belajar. Pada masa saat ini adalah sangat mudah. Ada buku-buku. Setelah membaca buku-buku tersebut, jika seseorang belajar, maka ia akan dapat memperoleh ajaran-ajaran Dhamma tersebut. According to the teachings of the Pariyatti Sasana, one practices morality training, one practices concentration training, one practices wisdom training. These are Patipatti practices. Only when these trainings are fulfilled because of practice, it is called Pativedha. Pativedha is the attainment of the special and noble Dhamma. Pativedha means after penetrating the Dhamma, one comes to understand it. One must strive so as to attain this stage. Berdasarkan ajaran-ajaran dari Pariyatti Sasana, seseorang berlatih, latihan moralitas, latihan konsentrasi, latihan kebijaksanaan. Ini adalah latihan pati-pati. Hanya ketika latihan-latihan tersebut terpenuhi, karena latihan yang dilakukan, ini disebut sebagai Pativedha. Pativedha adalah pencapaian dari Dhamma yang khusus dan mulia. Pativedha artinya adalah setelah menembus Dhamma, ia akan mengerti mengenai Dhamma tersebut. Seseorang haruslah berjuang untuk mencapai tahapan ini. What kind of samadhi can be called unwholesome samadhi? When one practices in this way, there are three trainings: morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. Among these three, samadhi sambojjhanga is included in the middle part. This samadhi also includes many kinds. There is also wholesome concentration. There is also unwholesome concentration. There is also neither wholesome nor unwholesome concentration, abhyagata concentration. There are also good kinds. There are also bad
kinds. Apa macam samadhi yang dapat disebut sebagai samadhi yang tidak baik? Ketika seseorang berlatih dengan cara demikian, ada 3 macam latihan yaitu moralitas sila, konsentrasi samadhi, dan kebijaksanaan panya. Di antara ketiga hal tersebut, samadhi sambojjhanga termasuk di bagian tengah. Samadhi ini juga termasuk di dalamnya ada berbagai macam. Ada juga konsentrasi yang baik, juga ada konsentrasi yang tidak baik, juga ada konsentrasi yang tidak baik, dan tidak baik, atau konsentrasi abhyagata. Ada macam yang bagus atau baik, juga ada macam yang jelek. Also, people who are doing unwholesome deeds can do their work because they have a certain degree of mental concentration in worldly matters. When people are also planning or investigating, they do so with their concentration in worldly matters. When writing books, when writing about religion and doctrines, people also do this with their concentration. If there is no concentration, how can anything happen? However, concentration that makes plans led by greed, lobha, can also arise. Being led by anger, dosa, one can make weapons and things that cause death. Concentration that makes plans led by delusion, moha, conceit, mana, and wrong view, deity, can also arise. These are unwholesome samadhi. Juga orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, mereka dapat melakukan perbuatan buruk tersebut karena mereka memiliki konsentrasi mental dalam tahapan tertentu. Di dalam hal-hal duniawi, ketika orang-orang juga berencana atau melakukan penyelidikan, mereka dapat melakukannya dengan konsentrasi mereka. Dalam hal-hal duniawi, ketika mereka menulis buku-buku, ketika mereka menulis mengenai agama atau doktrin-doktrin, orang-orang tersebut juga memiliki atau melakukannya dengan konsentrasi mereka. Jika tidak ada konsentrasi, bagaimana hal-hal tersebut dapat terjadi? Walaupun demikian, konsentrasi dapat membuat rencana-rencana dipimpin oleh keserakan, lobha, juga dapat muncul. Dipimpin oleh kemarahan, dosa, orang dapat membuat senjata atau hal-hal yang dapat menyebabkan kematian. Konsentrasi yang dapat membuat rencana-rencana dipimpin oleh khayalan atau moha, kesombongan, mana, dan pandangan-pandangan salah atau didi juga dapat muncul. Ini adalah samadhi yang tidak baik. What is wholesome samadhi? Mental tranquility that arises in relation to wholesome deeds is wholesome samadhi. It arises related to dana, giving and donating. It arises related to keeping the moral precepts. It arises related to practicing samatha and vipassana meditation. Samadhi is a dhamma that stays firmly, or samadhi is a dhamma that establishes itself well. It means that it is a dhamma that stays firmly or establishes itself well on a single object and its associated mental states. And it is a dhamma that can lead to tranquility. It is a dhamma that can lead to tranquility after concentrating. Unwholesome concentration is also established on an unwholesome object. Wholesome concentration is also established
on a wholesome object. Samadhi yang baik. Ketenangan mental yang muncul berkenaan dengan perbuatan-perbuatan baik adalah samadhi yang baik. Samadhi yang baik muncul berkaitan dengan dana, memberi dan berdana. Muncul berkaitan dengan menjaga ajaran moral. Muncul berkaitan dengan latihan, meditasi, samatha, dan vipassana. Samadhi adalah dhamma yang tetap teguh, tetap kokoh, atau dengan kata lain, samadhi adalah dhamma yang memantapkan dirinya dengan baik. Ini artinya adalah suatu dhamma yang tinggal kokoh, tetap kokoh atau teguh, atau memantapkan dirinya dengan baik pada satu objek tunggal dan berasosiasi dengan kondisi mental yang berkaitan dengannya, dan adalah dhamma yang dapat membawa ke ketenangan. Ini adalah satu dhamma yang dapat membawa ke ketenangan setelah berkonsentrasi. Konsentrasi yang buruk atau yang jelek juga terbangun pada objek-objek yang buruk. Konsentrasi yang baik juga terbangun pada objek-objek yang baik. What is samadhi? Therefore, in the Visuddhimagga, in the chapter on samadhi, the question of what is samadhi is raised first of all. To answer it, there are many different kinds of samadhi. If we were to talk about all the different kinds of samadhi, then we will not be able to speak about the samadhi that is necessary here. Apakah samadhi? Oleh karena itu, di dalam Visuddhimagga pada satu topik di samadhi, pertanyaan mengenai apakah itu samadhi muncul di awal atau disinggung di awal. Untuk menjawabnya, ada berbagai macam samadhi yang berbeda. Jika kita berbicara mengenai semua jenis berbagai macam samadhi tersebut, maka kita tidak akan mampu berbicara mengenai samadhi yang diperlukan dibahas di sini. If we discuss it in brief, it is the citta ekagata associated with wholesome states. Citta is consciousness. Ekagata is to be established on a single object. Thus, it is the consciousness that is established on a single object. It arises associated with wholesome states. It is not associated with unwholesome states. It is not associated with abhyagata states. We must speak of wholesome samadhi because it is associated with meditation. According to what we discussed just now, this wholesome samadhi also arises related to dana and sila. However, the samadhi that arises in relation to dana and sila is not obvious. The samadhi that arises in relation to meditation is obvious. Jika kita menyinggung secara ringkas, ada citta ekagata yang berkaitan atau berasosiasi dengan kondisi yang baik. Citta adalah kesadaran. Ekagata adalah untuk dibangun, untuk menempatkan pada objek tunggal. Dengan demikian, hal ini adalah kesadaran yang terbangun, yang ditetapkan, yang ditempatkan pada objek tunggal.
yang muncul berasosiasi dengan kondisi-kondisi yang baik, tidak berasosiasi dengan kondisi-kondisi yang buruk, juga tidak berasosiasi dengan kondisi-kondisi abiyakata. Kita haruslah berbicara mengenai samadhi yang baik karena hal ini berkaitan dengan meditasi. Berdasarkan apa yang telah kita diskusikan sebelumnya, samadhi yang baik ini juga muncul berkenaan dengan dana dan sila. Walaupun demikian, samadhi yang muncul berkaitan dengan dana dan sila tidaklah jelas. Samadhi yang muncul berkenaan dengan meditasi terlihat jelas. What is Upachara Samadhi? There are many kinds of samadhi related to meditation, neighborhood concentration, Upachara Samadhi, absorption, concentration, Apana Samadhi, momentary concentration, Kanika Samadhi, path concentration, Mega Samadhi, Prussian concentration, Phala Samadhi. When practicing samatha meditation, before one is fulfilled with the practice of samatha, before one has attained jhana samapatti, the mental tranquility that arises is called upachara samadhi. Apakah upacara samadhi? Ada berbagai macam jenis samadhi yang berkaitan dengan meditasi. Konsentrasi tetangga atau konsentrasi yang dekat atau upacara samadhi. Konsentrasi absorpsi atau apana samadhi. Konsentrasi yang bersifat sesaat atau kanika samadhi. Konsentrasi jalan atau magga samadhi. Konsentrasi buah atau phala samadhi. Ketika berlatih meditasi samatha, sebelum seseorang memenuhi latihan meditasi samatha, sebelum seseorang mencapai jhana samapatti, ketenangan mental yang muncul disebut sebagai upacara samadhi. Upachara concentration that arises nearby. It means that it is the concentration that arises near to jhana apana samadhi. Only when it is quite close, it is called thus. In the beginning, it cannot be called upachara yet. Only samanya samadhi arises. When patibhaga nimitta, special nimitta objects arise, upachara samadhi begins to arise. When upachara samadhi arises, the mental hindrances, nivarana, are also cleared away. If the hindrances are not cleared away yet, then upachara samadhi does not arise yet. Upacara konsentrasi yang muncul dekat. Ini artinya adalah konsentrasi yang muncul dekat dengan jhana apana samadhi. Hanya ketika cukup dekat, konsentrasi tersebut disebut dengan nama demikian. Di awal tidak dapat disebut sebagai upacara. Hanya ketika samanya samadhi muncul, ketika patibhaga nimitta, objek nimitta yang khusus muncul, upacara samadhi mulai muncul. Ketika upacara samadhi muncul, penghalang-penghalang mental atau niwarana juga telah dibersihkan atau disingkirkan. Ketika penghalang-penghalang belumlah disingkirkan, maka upacara samadhi belumlah muncul. What are the five hindrances of samadhi? The hindrances are the hindrance of sense desire, kamachanda nivarana, the hindrance of ill will, vyavara nivarana, the hindrance of sloth in topa, tinamida nivarana, the hindrances of
restlessness and remorse, Uddhacca, Gogocha, Nirvana, and the hindrance of skeptical doubt, Vicikiccha, Nirvana. In short, there are 5. Expanded it, there are 8. 5 macam penghalang dari samadhi. Penghalang-penghalang tersebut adalah penghalang berupa keinginan-keinginan indriawi atau keinginan-keinginan duniawi, kama canda niwarana. Penghalang berupa keinginan jahat atau biapada niwarana. Penghalang berupa kemalasan dan kelambanan, tina mida niwarana. Penghalang berupa kegelisahan dan penyesalan, uddhacca kukucca niwarana. Dan penghalang mengenai keraguan-raguan yang bersifat skeptis, vicikicca niwarana. Secara singkat ada 5 dan secara luas ada 8. One is Kamacchanda Nivarana. Thinking about sense objects is called Kamacchanda Nivarana, the hindrance of sense desire. People who the sensual realms are almost always thinking about sense objects. They think about obtaining sense objects that have not been gained yet, and keeping those objects that have already been obtained, thinking about obtaining good objects of sight, sound, taste, touch, obtaining various kinds of objects for daily use, gaining companions and followers, gaining worldly pain, and gaining wealth and riches is called Kamacchanda Nivarana. When one reaches Upasara Samadhi, these kinds of consciousness no longer arise. Apakah kamacanda niwarana? Berpikir mengenai objek-objek indriawi disebut sebagai kamacanda niwarana, penghalang dari keinginan-keinginan indriawi. Orang-orang yang tinggal di alam sensual sebagian besar selalu berpikir mengenai objek-objek indriawi. Mereka berpikir bagaimana untuk dapat memperoleh objek-objek indriawi yang belum diperoleh, dan menjaga objek-objek tersebut yang telah diperoleh. Berpikir mengenai memperoleh objek-objek yang baik dari objek yang dapat dilihat, suara, rasa, sentuhan. Memperoleh berbagai macam objek untuk keperluan sehari-hari. Memperoleh teman, memperoleh pengikut. Memperoleh ketenaran duniawi dan memperoleh kemakmuran dan kekayaan. Ini disebut sebagai kamacanda niwarana. Ketika seseorang mencapai upacara samadhi, kesadaran semacam itu tidak lagi muncul. Now, when one is practicing meditation here, one must note and observe the objects of meditation. When observing the rising and falling of the abdomen, etc., the mind wanders off in between notations and goes to sense objects. The mind stays freely on sense objects where it is used to staying on. It is not free when staying on the object of samatha or the object of vipassana. One must always stick the mind onto these objects. One must make effort. When the mind goes by itself to sense objects, it
does so freely. One also does not have to make any effort. This is called Kamechanda Niwarana. Sekarang ketika seseorang berlatih meditasi di sini, ia seharusnya melakukan pencatatan dan mengamati objek-objek dari meditasi. Ketika mengamati kembung dan kempisnya perut dan sebagainya, batin akan mengendara keluar di antara pencatatan dan pergi ke objek-objek indriawi. Batin akan tinggal dengan bebas di objek-objek indriawi, di mana batin tersebut terbiasa untuk tinggal. Batin tidak tinggal dengan bebas ketika tinggal di objek-objek dari samatha atau objek-objek dari vipassana. Seseorang haruslah selalu menempelkan batinnya ke objek-objek tersebut. Seseorang haruslah membuat usaha. Ketika batin pergi dengan sendirinya ke objek-objek indriawi dan pergi dengan bebas, dan seseorang tidak membuat usaha sama sekali, maka ini disebut sebagai Kamacanda Niwarana. How does Kamachanda Niwarana hinder one before one has started meditation? As long as Kamachanda Niwarana arises for that entire time, one's meditation is ruined. People who do not practice meditation and live freely do not have a single movement of mental development with bhavana. Why is this? Because the hindrance of sense desire is arising. When some people intended to listen to a Dhamma talk, sense desire arises and prevents them. Don't go yet. You still have work to do. With whom must you meet? This is called preventing. Bagaimana Kamacanda Niwarana menghalangi seseorang sebelum seseorang memulai meditasi? Selama Kamacanda Niwarana muncul selama atau pada masa tersebut, pada kurun waktu tersebut, meditasi seseorang hancur. Orang-orang yang tidak berlatih meditasi dan hidup dengan bebas tidak memiliki satu momen pun dari pengembangan batin atau bhavana. Mengapa demikian? Karena penghalang dari keinginan indriawi tersebut muncul. Ketika beberapa orang berkeinginan untuk mendengarkan Dhamma Desana, keinginan indriawi muncul dan mencegah mereka. Janganlah pergi lebih dahulu. Engkau masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan siapakah engkau harus bertemu? Ini disebut mencegah atau menghalangi. This is called Niwarana hindrance prevents wholesome states from arising after one listens to a Dhamma talk, so that one cannot experience them. Niwarana hindrance has a meaning. This hindrance obstructs people who are thinking of practicing meditation even more. The practice of meditation also cannot be complete with 1 or 2 hours of practice, or if you practice just for 1 or 2 hours, you cannot complete your meditation. To really practice to attain path and fruition, you must practice for quite a long time. Now, it's not yet the time to go practice. You are still young. Practice only when you are old. This is how Kamacanda Niwarana prevents one before one has started meditation. Niwarana atau penghalang mencegah kondisi-kondisi yang muncul setelah seseorang mendengarkan Dhamma Desana.
sehingga seseorang tidak dapat mengalaminya. Niwarana atau penghalang memiliki arti. Terlebih lagi, penghalang ini merintangi orang-orang yang berpikir untuk berlatih meditasi. Latihan meditasi juga tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 atau 2 jam latihan. Atau dengan kata lain, jika engkau berlatih hanya dalam waktu 1 atau 2 jam, engkau tidak dapat menyelesaikan meditasimu. Latihan sesungguhnya untuk mencapai jalan dan buah, engkau haruslah berlatih dalam jangka waktu yang lama. Sekarang bukanlah saatnya untuk berlatih, engkau masihlah muda. Latihlah ketika engkau telah berusia lanjut. Ini adalah bagaimana Kamacan dan Niwarana merintangi seseorang sebelum seseorang memulai meditasi. Why are they called Nivarana hindrances? When one is practicing so that bhavana arises, why one is making extreme effort, the mind wanders off and goes to sense objects. If one thinks about sense objects for 5 minutes, then one's meditation is ruined for 5 minutes. If one thinks for 10 minutes, then meditation is ruined for 10 minutes. It hinders one as though saying, don't go to Nibbana yet. Therefore, they are called Nivarana hindrances. Mengapa mereka disebut sebagai niwarana atau penghalang-penghalang? Ketika seseorang berlatih sehingga bawana muncul, ketika seseorang membuat usaha yang luar biasa, batin mengembara keluar dan pergi ke objek-objek indriawi. Jika seseorang berpikir mengenai objek-objek indriawi selama 5 menit, maka meditasi seseorang hancur selama 5 menit. Jika seseorang berpikir selama 10 menit, maka meditasi hancur selama 10 menit. Ini menghalangi seseorang seperti ucapan yang mengatakan, jangan pergi ke Nibbana lebih dahulu. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai niwarana atau penghalang-penghalang. There are also thoughts of evil. When anger arises, meditation is ruined. Tinameda, laziness. This is laziness related to Dhamma. One is also lazy to listen to the Dhamma. One is also lazy to read the Dhamma books. One is lazy to reflect on the Dhamma. One is lazy to practice meditation. Also, if one practices lazily, one does not make any progress. One's meditation is ruined. Ada juga pikiran-pikiran jahat. Ketika bahaya muncul, meditasi akan hancur. Tinamida, kemalasan. Kemalasan ini berkaitan dengan Dhamma. Seseorang juga menjadi malas mendengarkan Dhamma. Seseorang juga menjadi malas membaca buku-buku Dhamma. Seseorang menjadi malas untuk merenungkan tentang Dhamma. Seseorang menjadi malas untuk berlatih meditasi. Juga jika seseorang berlatih dengan malas, seseorang tidak akan mampu membuat kemajuan. Meditasi seseorang hancur. Udija Gogoja. Udija is restlessness. Gogoja is anxiety. There are restlessness and anxiety. Because of these two, one's meditation does not improve. They also hinder one, Vijigaya, skeptical doubt. This is also important.
When one practices meditation, if skeptical doubt arises, and one thinks, can I really gain the Dhamma or not? Then one cannot practice. While practicing, if the mind that thinks, is this correct or not? Will it happen or not? Rises, one's meditation cannot progress. This is also a hindrance that obstructs one. Udaca kukuca. Udaca adalah kegelisahan. Kukuca adalah kecemasan. Ada kegelisahan dan kecemasan. Karena kedua macam hal tersebut, juga meditasi seseorang tidak mampu untuk berkembang. Mereka menghalangi seseorang. Wicikicca, keraguan-raguan yang bersifat skeptis. Ini juga sangat penting. Ketika seseorang berlatih meditasi, jika keraguan-raguan skeptis ini muncul, maka seseorang akan berpikir, dapatkah saya benar-benar mencapai Dhamma atau memperoleh Dhamma atau tidak? Maka kemudian seseorang tidak dapat berlatih. Ketika berlatih, jika batin berpikir, apakah ini benar ataukah tidak? Apakah hal ini akan terjadi ataukah tidak? Muncul, meditasi seseorang tidak dapat maju atau berkembang. Ini juga merupakan penghalang yang dapat merintangi seseorang. What are the three kinds of Upachara Samadhi mentioned in Patisambhidamagga? When one is free from these hindrances, Upachara Samadhi arises. When Upachara Samadhi arises, the mind does not wander off anywhere. The Patisambhidamagga distinguishes three kinds of Upachara Samadhi and explains them. Among the four kinds of Ekada, three kinds of Ekada are relevant to Upachara Samadhi. Samadhi nimetu pathanikadang, dana osaku pathanikadang, and wayalakanu pathanikadang. Apakah tiga macam upacara samadhi yang disinggung di dalam Patisambhidamagga? Ketika seseorang terbebas dari penghalang-penghalang tersebut, upacara samadhi muncul. Ketika upacara samadhi muncul, batin tidak berkelana keluar kemanapun. Dalam Patisambhidamagga dibedakan tiga macam upacara samadhi dan dijelaskan masing-masing. Di antara keempat macam ekata, tiga di antara ekata tersebut berkaitan dengan upacara samadhi. Samatha nimitu pathanikatang, dana wosaku pathanikatang, dan waya lakanu pathanikata. What is Samatha nimetu pathanikata? Samatha nimetu pathanikata, to be well established on one pointedness based on tranquility meditation. Ekata, staying alone on a single object without associating with the companions of mental defilements. Practicing meditation means that one must strive so that the mind is tranquil. The mind is always with mental companions. The mind rises together with lust, raga, rises together with aversion, dosa, rises together with delusion, moha, rises together with conceit, mana, rises together with wrong view, deity, rises together with skeptical doubt, vijikicca,
The mind has many companions of mental defilements. The mind is happy to live with these companions of mental defilements. Apakah samatha nimitu padhane kata? Samatha nimitu padhane kata untuk menetapkan di dalam satu titik berdasarkan pada meditasi ketenangan. Ekata tinggal sendiri pada satu objek tanpa berasosiasi dengan teman-teman yang berupa kekotoran batin. Berlatih meditasi artinya adalah seseorang haruslah berjuang sehingga batin menjadi tenang. Batin selalu bersama dengan teman-teman mental. Batin muncul bersama-sama dengan nafsu atau raga, muncul bersama-sama dengan kebencian atau dosa, muncul bersama-sama dengan khayalan atau moha, muncul bersama-sama dengan kesombongan atau mana, muncul bersama-sama dengan pandangan salah, didi, muncul bersama-sama dengan keraguan-keraguan yang bersifat skeptis, wicikicca. Batin memiliki banyak teman yang merupakan kekotoran-kekotoran mental. Batin berbahagia hidup bersama dengan teman-teman yang merupakan kekotoran-kekotoran mental. One must make effort so that the mind separates from these companions and stays alone. People who practice samatha bhavana must strive so that the mind stays alone on the object of samatha. This is samatha nimittupatthane kata. Ekata, the state of pointedness of mind that stays alone on the samadhi nimitta. If one meditates on the earth, Patavi Kasina, after making a disk of earth, one must focus on it. One must contemplate Patavi, etc. In English, contemplating earth is enough. The main thing is that the mind becomes absorbed into the disk of earth. It does not go to any other mental objects. The mind stays only on this meditation object. This is ekata. That stays on the samatha nimitta that arises. The mind is dwelling alone. Seseorang haruslah membuat usaha sedemikian sehingga batin terpisah dari kawan-kawan yang merupakan kekotoran-kekotoran batin tadi dan tinggal sendiri. Orang-orang yang berlatih meditasi samatha bhavana haruslah berjuang sehingga batin tinggal sendiri di dalam objek-objek samatha. Ini adalah samatha nimittu padhane kata. Ekata adalah kondisi satu titik dari batin yang tinggal sendiri pada samadhi atau nimitta samadhi. Jika seseorang bermeditasi pada tanah atau Patavi Kasina, setelah membuat satu lingkaran tanah, seseorang harus memusatkan perhatian padanya. Ia harus berkontemplasi Patavi, dan sebagainya, atau dalam bahasa terjemahannya, mengontemplasi tanah-tanah. Itu adalah cukup. Intinya adalah batin menjadi tercerap ke lingkaran tanah dan tidak pergi ke
objek-objek mental yang lain. Batin tinggal hanya di objek meditasi ini. Ini adalah ekata, yaitu tinggal di samatha nimitta yang muncul. Batin tinggal sendiri. Buddhanussati is contemplation on the Buddha's virtues. For the most part, one can easily take an image of the Buddha. In reality, the Buddha means the virtues of the Buddha. When one contemplates on whatever qualities of the Buddha that one knows, such as being freed and purified from mental defilements, knowing all dhammas, etc. When one contemplates on these a lot, the mind becomes established on the Buddha's virtues. If the Buddha's virtues continue to arise, it means that samatha nimitta is arising. Buddha Nusati adalah perenungan terhadap sifat-sifat agung Sang Buddha. Pada sebagian besarnya, seseorang akan dengan mudah mengambil gambaran dari Sang Buddha. Sesungguhnya, Sang Buddha artinya adalah sifat-sifat agung dari Sang Buddha. Ketika seorang melakukan perenungan terhadap apakah kualitas dari Sang Buddha yang seseorang ketahui, seperti terbebas sepenuhnya dan termurnikan dari kekotoran-kekotoran batin, mengetahui semua dhamma dan sebagainya. Ketika seseorang merenungkan sifat-sifat agung tersebut, maka batin menjadi tetap pada sifat-sifat agung Sang Buddha. Jika sifat-sifat agung Sang Buddha terus-menerus muncul, ini artinya adalah samatha nimitta telah muncul. They say that one practices loving kindness, meditation, metta bhavana. When one practices metta bhavana, after focusing on one person, if one sends him loving kindness, contemplating, may he be happy, may he be free from enemies, may he be free from danger. If the consciousness that wants this person to be happy and free from enemies and danger continually arises, this is also the arising of samatha nimitta. Furthermore, if one also sends metta bhavana, loving kindness, to all beings as a group, may they be happy. When only the consciousness that wants all beings to be happy arises, then one can say that samatha nimitta is arising. Kemudian, katakan jika seseorang berlatih meditasi cinta kasih, metta bhavana. Ketika seseorang berlatih metta bhavana, setelah memfokuskan pada satu orang, jika seseorang mengirimkannya padanya cinta kasih, merenungkan semoga ia berbahagia, semoga ia bebas dari musuh-musuh, semoga ia bebas dari bahaya. Jika kesadaran yang menginginkan orang tersebut untuk berbahagia, bebas dari musuh-musuh dan bahaya terus-menerus muncul, ini juga merupakan pemunculan dari samatha nimitta. Lebih lanjut, jika seseorang mengirimkan metta bhavana cinta kasih kepada semua makhluk sebagai satu kesatuan, sebagai satu grup, semoga mereka berbahagia. Ketika
hanya kesadaran yang menginginkan semua makhluk untuk berbahagia muncul, maka kita kemudian dapat mengatakan bahwa samatha nimitta telah muncul. Say that one practices anapana kammatthana contemplation on the out breath. One concentrates on the air of the in and out breath that strikes the tip of the nostrils. When one observes this many times, the mind does not go anywhere, but stays on the in and out breath. This is establishing samatha nimitta. The mind is one-pointed. This is ekata. When samatha nimitta is established, it means that there is also upajjhara samadhi, there is also appanna samadhi. Both kinds are there. In the earlier stage, there is upajjhara samadhi. When one attains jhana, one attains appanna samadhi. Katakan jika seseorang berlatih anapana kammatthana, perenungan terhadap masuk dan keluarnya nafas. Seseorang memusatkan perhatiannya pada udara yang masuk dan keluar, yang menyinggung atau menghantam titik ujung dari hidung. Ketika seseorang mengamati berulang-ulang kali, batin tidak akan pergi kemanapun, tetapi tetap tinggal di nafas yang masuk dan keluar. Ini adalah penempatan samatha nimitta. Batin menjadi satu titik. Ini adalah ekata. Ketika samatha nimitta terbangun, artinya di sana juga ada upacara samadhi, juga ada appanna samadhi. Kedua jenis ini ada di sana. Di tahap awal ada upacara samadhi. Ketika seseorang mencapai jhana, ia mencapai appanna samadhi. What is dana wasakupatthani kata? Dana wasakupatthani kata, ekata that arises when one takes the meditation object of one's exhort of giving and donation dana wasaka. The mind is one-pointed. This is the contemplation on generosity, jaganusti kammatthana. When people who are fulfilled with charitable giving reflect back and contemplate on how they donated courageously without counting their possessions, and how people who needed donations receive their offerings. Other consciousnesses do not arise. The mind becomes tranquilized and dwells on giving and donation. One whiteness of mind rises. Apakah dana wasakupatthane kata? Dana wasakupatthane katang adalah ekata yang muncul ketika seseorang mengambil objek meditasi berupa aksi seseorang ketika berdana dan memberikan sesuatu, atau dana wasaka. Batin adalah menjadi satu titik. Ini adalah perenungan terhadap kemurahan hati, jaganussati kammatthana. Ketika seseorang yang terpenuhi dengan perbuatan-perbuatan amal dan memberi, mengingat kembali dan merenungkan bagaimana mereka melakukan dana dengan penuh keberanian
tanpa menghitung harta kekayaan mereka. Dan bagaimana orang-orang yang memerlukan dana tersebut menerima persembahan mereka. Kesadaran-kesadaran lain tidak muncul, dan batin menjadi tenang dan berdiam pada pemberian dan donasi tersebut. Batin yang satu titik yang berupa hanya satu titik muncul. What is Vayalakkhanu Pathanikata? Vayalakkhanu Pathanikata. Contemplation on the characteristics of passing away. This is the ekata of yogis who practice vipassana. In the beginning, a person who is practicing vipassana observes the physical and mental phenomena at the six sense doors every time they arise. They must observe the rising and falling of the abdomen, etc., physical and mental phenomena at the moment of they arise. When observing these objects, the mind stays wanders of elsewhere. These are hindrances. One must note them and remove them. When the mind no longer goes off elsewhere after removing these hindrances, with every doubting one comes to know matter and mind separately. After knowing matter and mind separately, one comes to know arising and passing away. Apakah Vayalakkhanu Pathanikata? Vayalakkhanu Pathanikata, perenungan terhadap karakteristik-karakteristik dari muncul dan tenggelam. Ini adalah ekata bagi yogi yang berlatih vipassana. Di awal, seseorang yang berlatih vipassana mengamati fenomena-fenomena batin dan jasmani dari 6 pintu indera setiap saat pada saat mereka muncul. Mereka harus mengamati kembung dan kempis dari perut dan sebagainya, fenomena-fenomena batin dan jasmani di saat mereka muncul. Ketika mengamati objek-objek tersebut, batin masih mengembara keluar. Ini adalah rintangan atau penghalang-penghalang. Seseorang harus mencatat mereka dan menyingkirkannya. Ketika batin tidak lagi pergi keluar kemanapun setelah menghilangkan penghalang-penghalang tadi, dengan setiap pencatatan seseorang dapat mengetahui bahwa batin dan materi adalah terpisah. Setelah mengetahui bahwa batin dan materi adalah terpisah, seseorang mengetahui tentang muncul dan tenggelam. Afterwards, only passing away is evident. With every noting, phenomena only disappear. There is nothing that is permanent. There is no material form. When one also notes the rising of the abdomen, the rising disappears. When one also notes the falling of the abdomen, the falling disappears. When one notes bending and stretching, the bending and stretching disappear very rapidly. When one notes seeing and hearing as well, they disappear. When one notes imagining and thinking too, they disappear. When one also notes stiffness, pain, and aching, these feelings disappear. The mind that observes is also disappearing. One cannot find any solid material. Seterusnya, hanya tenggelam atau sesuatu yang hilang yang menjadi lebih jelas. Dengan setiap pencatatan, fenomena hanya hilang. Ini tidak ada sesuatu yang bersifat permanen. Tidak ada materia
sesuatu yang bersifat material yang memberikan bentuk. Ketika seseorang juga mencatat kembung dan kempis, kembung dari abdomen, dari perut, kembung hilang. Ketika seseorang mencatat kempis dari perut, kempis hilang. Ketika seseorang mencatat membungkuk dan merenggang, membungkuk dan merenggang hilang dengan cepat. Ketika mencatat melihat dan mendengar, demikian juga mereka hilang. Ketika seseorang mencatat imajinasi dan berpikir, pun kedua hal tersebut hilang. Ketika seseorang mencatat kaku, sakit, tegang, perasaan-perasaan tersebut juga hilang. Batin yang mengamati juga hilang. Seseorang tidak dapat menemukan materi yang bersifat solid. One finds that with every arising, with every noting and observation, the object and the mind, noting mind, are only disappearing. This is evidence of Vaya Lakhana, the characteristic of disappearance. It does not arise in the beginning of practice. It only arises after one has reached inside knowledge of dissolution Bhanganyana. This is also the establishment of one-pointedness of mind. At this time, the concentration that is established has the characteristic of Upachara Samadhi. Before one has reached Apana Jhana, one has Upachara Samadhi. One is free from the mental hindrances. Seseorang menemukan bahwa setiap kembung dengan setiap pencatatan dan pengamatan, objek dan batin yang mencatat hanya hilang atau tenggelam atau hancur. Ini adalah bukti dari Vaya Lakhana, karakteristik dari penghancuran atau hilang tenggelam. Karakteristik ini tidak muncul di awal latihan. Karakteristik ini hanya muncul setelah seseorang mencapai pengetahuan pandangan terang tentang penghancuran atau Bhanganyana. Ini juga merupakan penetapan batin yang satu titik. Pada saat ini, konsentrasi yang terbangun memiliki karakteristik dari upacara samadhi. Sebelum seseorang mencapai apana jhana, seseorang telah mencapai upacara samadhi. Ia terbebas dari penghalang-penghalang batin. As for apana samadhi, after the mind has entered into nimittas such as kasina, the mind stays on its own object without any effort. This is the jhanic mind. Jhana is also consciousness. It is the consciousness that is sthira. This is called apana samadhi. Sedangkan untuk apana samadhi, setelah batin masuk ke dalam nimitta seperti kasina, batin tinggal di dalam objek tersebut tanpa mengerahkan usaha apapun. Ini adalah batin yang bersifat jhanik. Jhana juga merupakan kesadaran. Adalah kesadaran yang stabil. Kesadaran semacam ini disebut dengan apana samadhi.
The time concentrate and we stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which we are given in the beginning. Karena waktu yang terbatas, Sayadaw menghentikan Dhammadesana sampai di sini. Sebelum kita menutup Dhammadesana ini, marilah kita mengulang kembali 3 hal penting yang patut untuk dicatat dari Mahasi Sayadaw seperti yang telah diberikan di awal. Number 1, mental tranquility that arises in relation to wholesome deeds is wholesome samadhi. It rises related to dana, giving and donating. It rises related to keeping the moral precepts. It rises related to practicing samatha and vipassana meditation. Samadhi is a dhamma that stays firmly, or samadhi is a dhamma that establishes itself well. It means that it is a dhamma that stays firmly or establishes itself well on a single object in its associated mental states. It is a dhamma that can lead to tranquility. It is a dhamma that can lead to tranquility after concentrating. And wholesome concentration is also established on an unwholesome object. Wholesome concentration is also established on a wholesome object. Yang pertama, ketenangan mental yang muncul berkenaan dengan perbuatan-perbuatan baik adalah samadhi yang baik. Yang muncul berkenaan dengan dana, memberi dan berdana. Muncul berkenaan dengan menjaga ajaran moral. Muncul berkenaan dengan latihan samatha, meditasi samatha dan vipassana. Samadhi adalah dhamma yang tetap teguh. Atau dengan kata lain, samadhi adalah dhamma yang memantapkan dirinya dengan baik. Ini artinya adalah satu dhamma yang tetap kokoh. Atau dengan kata lain, yang memantapkan dirinya dengan baik pada objek tunggal dan berasosiasi dengan kondisi-kondisi mental yang berkaitan dengannya dan merupakan dhamma yang dapat membawa ke ketenangan. Ini merupakan satu dhamma yang dapat membawa ke ketenangan setelah berkonsentrasi. Konsentrasi yang buruk juga terbangun dari objek-objek yang buruk. Konsentrasi yang baik juga terbangun dari objek-objek yang baik. Number 2, as long as karma chanda nirvana arises, for that entire time one's meditation is ruined. People who do not practice meditation and live freely do not have a single moment of mental development bhavana. Why is it this? Because the hindrance of sense desire is arising. When some people intend to listen to a Dhamma talk, sense desire arises and prevents them. Don't go yet. You still have work to do. With whom must you meet? This is called preventing. Yang kedua, selama kama canda niwarana muncul, selama masa waktu itulah meditasi seseorang hancur. Orang-orang yang tidak berlatih meditasi dan hidup dengan bebas tidak memiliki satu momen pun dari pengembangan batin atau bhavana. Mengapa demikian? Karena penghalang dari kesenangan indria muncul. Ketika seseorang berkeinginan untuk mendengarkan Dhammadesana,
keinginan indriawi muncul dan mencegah mereka, menghalangi mereka. Jangan pergi dulu. Engkau masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan siapakah engkau harus bertemu? Ini disebut sebagai mencegah atau menghalangi. Number 3, Nivarana hindrance prevents wholesome states from arising after one listens to Dhamma talk, so that one cannot experience them. Nivarana hindrance has a meaning. This hindrance obstructs people who are thinking of practicing meditation even more. The practice of meditation also cannot be completed just with 1 or 2 hours of practice, or if you practice just for 1 or 2 hours, you cannot complete your meditation. To really practice to attain path and fruition, you must practice for quite a long time. Now is not yet the time to go practice. You are still young. Practice only when you are old. This is Kamachanda Nivarana prevents one before one has started meditation. 3. Niwarana atau penghalang mencegah kondisi-kondisi yang baik untuk muncul setelah seseorang mendengarkan Dhammadesana, sehingga seseorang tidak dapat mengalaminya. Niwarana atau penghalang memiliki arti. Terlebih lagi, penghalang-penghalang ini merintangi orang-orang yang berpikir untuk berlatih meditasi. Latihan meditasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu hanya 1 atau 2 jam latihan saja. Atau dengan kata lain, jika engkau berlatih hanya 1 atau 2 jam, engkau tidak akan mampu menyelesaikan meditasimu. Untuk benar-benar berlatih mencapai jalan dan buah, engkau harus berlatih dalam jangka waktu yang lama. Sekarang bukanlah waktunya untuk berlatih. Engkau masih muda. Berlatihlah ketika engkau berusia lanjut. Ini adalah bagaimana Kamacanda Niwarana mencegah seseorang sebelum seseorang mulai meditasi. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga Anda semua berbahagia, sehat, bebas dari segala macam bahaya dan segala macam penyakit, dan mencapai Nibbana dengan cepat. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhamma talk and taking precept, today we share our merit to all beings together. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe sata sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Next month Dhamma talk will be held on the 25th of September 2022. Dhammadesana selanjutnya akan diadakan tanggal 25 September tahun 2022.